Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan malam ini kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian malam Jumatan di masjid yang kita cintai ini, Masjid As-Salam. Di malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtarul Ahadits, masih dalam pembahasan hadis-hadis Nabi yang diawali dengan lafaz atau huruf inna. Untuk mengingatkan kembali satu hadis yang terakhir yang kita sudah kaji di minggu yang lalu, di Kamis malam Jumat yang lalu, itu Allah menjelaskan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Jadi innallaha ta'ala khalaqal khalqa, ketika menciptakan makhluk itu kata biyadi ala nafsi, membuat meyakinkan pada dirinya anna rahmati taghlibu ghadabi. Kata Allah bahwa rahmatku itu lebih luas dan akan mengalahkan murkaku. Maka penjelasan hadis yang terakhir yang sudah kita bahas minggu yang lalu itu ingin meyakinkan kembali kepada kita bahwa di antara satu keimanan yang harus kita bangun sebagai umat Islam itu ketika kita mempunyai dosa sebesar apapun, itu sesungguhnya Allah masih selalu membuka pintu rahmat-Nya seluas-luasnya. Kita dalam mendakwai siapa saja, teman-teman kita yang katanya sudah berlumuran dengan dosa, itu sampaikan bahwa rahmat Allah itu taghlibu ghadab, mengalahkan dan pasti akan melampaui daripada murkanya. Sehingga tidak ada alasan untuk putus asa, untuk selalu melakukan taubatan nasuha. Karena orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu hanya ada pada orang-orang kafir saja. La yai'asu min rauhillah ilal kafirun, kata Allah. Jadi tidak ada yang putus asa terhadap ampunan Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, ini hadis yang terakhir minggu lalu kita sampaikan. Jadi supaya ada refleksi di awal kajian malam ini, saya memang sengaja menyampaikan satu hadis yang terakhir yang kemarin kita sudah bahas. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita malam ini akan menuju pada hadis selanjutnya. Hadis yang juga masih diawali dengan lafaz atau huruf inna, sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya, nanti kita bahas bersama-sama. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitan. Jadi kata Nabi, sesungguhnya wanita al-mar'ah itu menghadapnya, dilihat dari depan itu menampakkan bentuk setan. Wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita juga begitu. Wanita itu kalau
membelakangi kita lihat dari belakang itu juga menampilkan tampilan setan. Tentu makna setan di sini bukan makna tekstual, tapi makna makna istilahi. Jadi wanita itu dalam posisi tentu wanita yang tidak baik-baik saja ya. Itu ketika kita melihat dari sisi depan, itu kata Nabi fi syurati syaiton, menampakkan tampilan setan, yaitu menggoda. Waktu biu fi syurati syaiton, wanita itu juga kalau menampakkan punggungnya dari belakang, itu selalu menampakkan tampilan-tampilan setan. Pak Asing misalkan main ke mall aja ya. Kemudian kita melihat wanita yang itu kan melihat dari depannya sudah kita bergejolak. Sebenarnya setan sudah mengambil posisi perhatian kita dengan menampilkan syahwat kita. Waktu dulu syaitan katanya, wanita itu juga dari tampilan belakangnya itu juga menampilkan tampilan setan. Maka karena Nabi Ida ahadukum imra'atan, ketika kalian tuh melihat wanita fa'ajabat tuh kemudian kamu terkesima ya, terpesona, terpaku ya, maka falyati ahlahu, maka segera datangilah keluargamu, yaitu istrimu. Fa'inna dzalika yaudu ma fi anfusi, sebab dengan cara demikian itu akan bisa menetralisir atau mereduksi gejolak yang ada dalam diri kita. Jadi zaman Nabi itu sudah ada gambaran begitu, Pak. Jadi wanita-wanita yang kurang genah itu mesti kalau menggoda laki-laki itu baik dari sisi depan maupun belakang, itu selalu menampilkan eksotisme yang menggoda. Maka rekomendasinya, tipsnya itu tidak usah dinikmati lama-lama, segera pulang ya. Falyati ilalihi, segera pulang dan datangi istri kita. Fa inna dzalika yuradu ma fi anfusi, sebab yang demikian itu akan bisa mengirim, mereduksi, menetralisir apa yang gejolak dalam diri kita. Bapak sekalian, di Al-Quran atau hadis itu ada 4 terminologi yang menjelaskan tentang wanita. Ada al-mar'ah, ada imra'ah, ada nisa, dan ada unsa. Hadis ini tadi menjelaskan innal mar'ata, sesungguhnya wanita. Al-mar'ah atau imra'ah itu wanita yang sudah dewasa, Pak. Atau dalam bahasa hadis yang lain, mar'ah itu identik dengan istri. Ad-dunya umataun wa khaymata al-mar'atus sholihah, kan itu. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'ah as-sholihah, wanita yang soleh. Jadi al-mar'ah atau al-imra'ah itu lebih pada penjelasan makna wanita dalam arti wanita yang menampilkan karakteristik psikologisnya. Sehingga kaca cermin itu dalam bahasa namanya al-mir'ah ya. Jadi kaca cermin. Bahasa Inggrisnya mirror ya. Nah, podo-podo ya. Jadi kaca itu dari al-mir'ah. Sehingga al-mar'ah itu adalah wanita yang memang hobinya secara karakteristik suka lama-lama di depan kaca. Betul Pak Asik ya? Jadi al-mar'ah atau al-mir'ah itu paling suka. Jadi kita yang sudah punya istri itu tidak bisa lah untuk berkata tidak. Ketika mau berangkat mantenan gitu aja ya, kita itu sudah dandannya 1 jam yang lalu. Itu istri kita masih bulat ada di depan mirror, di depan kaca. Jadi memang kodrat. Hadisnya juga menjelaskan begitu. Nanti kita sebutkan sekian ayatnya juga menjelaskan begitu. Jadi kalau kita ngaji gini kan enak Pak ya. Besok-besok kalau istri kita kok bulat di depan kaca, oh memang penjelasannya begitu. Al-mir'ah itu kaca cermin, al-mar'ah itu wanita. Wanita yang cenderung pada makna psikologis karakteristik.
atau mana yang lain itu istri kalau dalam bahasa hadis-hadis itu. Nah, wanita itu yang sudah bersuami tentu itu garansi masuk surganya itu paling gampang, Pak. Mana ibu-ibu, ada ibu-ibu ya. Jadi wanita itu kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, kemudian taat kepada suami, itu bisa memilih surga dari pintu manapun. Jadi ida sholatil mar'ata khamsaha wa shomat syahroha wa hafidot farjaha wa ta'at zaujaha kilalaha udhudil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi Nabi jelas ya, wanita itu garansi untuk masuk surga gampang, sholat 5 waktu. Jadi tidak usah sholat dia tidak usah wanita itu. 5 waktu saja itu sudah luar biasa. Yang kedua puasa Ramadan. Jadi tidak usah puasa Senin, tidak usah puasa Kamis, tidak usah puasa sunnah yang lain. Meskipun sholatnya ba'diyah qobliyahnya oke, duhanya oke, kemudian tahajudnya oke, tetapi yang keempat tidak atau adjaujaha, tidak taat pada suaminya, tidak berguna. Tidak berguna. Makanya istri kita itu tidak punya kewajiban, masa itu tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban untuk cuci-cuci, tidak kewajiban. Karena kewajibannya taat kepada Allah dan taat pada suami. Nah, salah satu perintah suami adalah dik cuci-cuci ya. Maka taat harus mencuci. Awalnya itu tidak punya kewajiban. Istri kita itu umba-umba, koya-koya, cuci, masak itu tidak punya kewajiban. Karena kewajibannya hanya taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah, ketika suami memerintahkan minta ya untuk cuci, untuk masak, untuk belanja, maka menjadi wajib belanja, masak dan sebagainya. Gimana, Pak? Jadi sholat khamsah, kemudian wa shomat syahroha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha, maka kilalaha udhudil jannata fi ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi masuklah surga kata Nabi dari pintu mana yang engkau inginkan. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi kalau ahli puasa Ramadannya itu pas, maka dia akan boleh memilih pintu yang disediakan bagi para ahli puasa. Surga apa namanya, Pak Asik? Khusus yang puasa-puasa itu. Jannatul Royan ya. Surga Royan. Ya, jadi itu ya. Yang ahli puasa juga ahli sholat, silakan masuk pintu lewat sholat 5 waktu. Nah, saya ulangi lagi Bapak sekalian. Jadi hadis yang pertama tadi kita sampaikan, sesungguhnya wanita itu tukbilu fi syuratin syaiton. Tampilan depannya itu menggambarkan wajah setan. Wa tukbilu fi syuratin syaiton. Tampilan belakangnya juga menggambarkan gambaran setan. Maka faida ro'a ahadukum imra'atan, ketika kalian melihat wanita fa'ajabathu dan kemudian kita itu terkesima, maka Nabi menggaransi, memerintahkan, mengharapkan kita falyati ahla. Kita datang pulang, ketemu istri kita, kemudian fa inna dzalika yaruddu ma fi anfusi, bisa mengirim gejolak itu. Bapak sekalian, terkait dengan hadis ini itu ada satu lagi hadis Nabi yang insya Allah kita sering mendapatkan penjelasannya. Di antara jenis manusia yang paling jelek di sisi Allah ketika nanti pada hari kiamat, inna min syarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah, kata Nabi. Di antara manusia yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat nanti itu adalah laki-laki yang
saat menggauli istrinya, ar-rajulu yafdi imra'atu wa tafdi alai, atau istri yang bergaul dengan suaminya, sumayan syuha, kemudian menyebarkan aibnya. Itu termasuk manusia yang jelek nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kita begitu tadi habis kesima wanita di tengah jalan, pulang, habis itu kita cerita, ya, Piuh tadi malam dia bla bla bla. Itu min syai'in nasir. Piuh tadi malam luar biasa sampai sak detail-detailnya. Nah begitu itu sangat bahaya. Min syai'in nas, dari bagian dari manusia yang jelek, indallah lanjutan yaumul qiyamah, yang nanti akan terjadi di insyaallah pada hari kiamat. Insyaallah di antara kita tidak punya kebiasaan begitu, asik ya. Jadi rahasia persoalan-persoalan rumah tangga sampai pada private sekali itu jangan sampai yang syuha kita expose, kita ceritakan hatta kepada teman yang paling sohib kita, ya. Kadang-kadang diskusi ya Mas Haris dengan teman waktu SMA ketemu gitu. Ya mau ceritanya bla bla bla, panjang lebar cerita tentang situasi pertempurannya misalkan. Itu tidak boleh. Jadi kalau sekalian ada 4 terminologi tadi itu ya. Ada al-mar'ah, artinya wanita yang sudah dewasa. Al-mar'ah ini biasanya identik dengan imra'ah. Jadi kalau ada hadis, ada ayat Al-Quran, pilihan terminologinya menjelaskan wanita dengan terminologi al-mar'ah atau imra'ah, itu menjelaskan tentang psikologi atau karakteristik wanita. Bahwa wanita itu secara psikologis karakteristiknya adalah memang suka untuk diperhatikan dan memperhatikan diri, tentu di hadapan lawan jenisnya. Kemudian ada an-nisa. An-nisa ini adalah makna kata wanita atau terminologi yang menjelaskan wanita dari aspek sosial, gender. Jadi wanita maupun perempuan itu punya hak sama berorganisasi misalkan, punya hak sama untuk terjun di partai politik. Itu an-nisa. Dalam pembagian hak-hak sesama manusia itu menggunakan kata an-nisa. Misalkan rijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa misalkan. Di an-nisa ayat berapa itu? Ayat ke-7. Itu menjelaskan bahwa kata wanita, kata an-nisa itu lebih pada aspek penjelasan secara gender atau secara sosiologis atau sosial kebudayaan. Itu an-nisa. Misalkan wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Itu juga menjelaskan tentang posisi wanita dalam aspek sosial. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahal ladzi tatusnya. Itu juga menjelaskan konteksnya adalah an-nisa dalam aspek sosial gender. Ada lagi kata wanita itu dalam hadis maupun Al-Qur'an menggunakan pilihan terminologi al-unsa. Al-unsa. Kalau unsa itu lebih pada jenis kelamin biologis ya. Biasanya antonimnya itu dengan az-zakar, laki-laki. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai orang-orang hai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari kalian itu min dzakarin, dari jenis laki-laki, wal unsa, dan jenis perempuan. Jadi ada al-imra'ah, al-mar'ah, an-nisa, sama al-unsa.
Nah, penggunaan penjelasan masing-masing kata itu kalau mar'ah lebih pada makna wanita secara psikologis, atau dalam hadis biasanya lebih disebut atau diartikan sebagai istri, wanita yang sudah dewasa. Tapi kalau an-nisa itu belum tentu wanita dewasa. Al-unsa itu juga belum tentu wanita yang sudah dewasa, bisa masih kecil, itu al-unsa. Tapi kalau al-mar'ah dan al-imra'ah itu sudah cenderung dewasa dan sudah punya pasangan hidup. Ada juga Bapak Ibu sekalian, ini mumpung saya ingat, di Al-Quran itu kadang-kadang kita juga atau hadis itu sering membaca ada istilah untuk menyebutkan makna manusia itu menggunakan beberapa istilah. Ada an-nas, ya ayuhan nas, atau al-insan, itu juga manusia, atau al-bashar, itu juga manusia. Sehingga ada istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Itu sesungguhnya istilah yang tidak pas. Sebab antara an-nas, kemudian al-insan dan al-bashar itu maknanya dan penggunaan konteksnya berbeda-beda. Contoh misalkan, kalau al-bashar itu adalah menjelaskan makna manusia dari aspek biologis, bahwa manusia itu ya makan, ya minum, ya punya istri, punya suami, itu al-bashar. Dalam konteks ini, Nabi itu ketika dalam konteks menjadi bashar itu ya kadang-kadang bisa salah, bisa lupa, karena manusia secara biologis. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu menjelaskan bahwa Nabi itu juga sesungguhnya sama dengan kita sebagai bashar. Ya minum, ya makan, ya tidur sama istri dan lain sebagainya. Itu bashar. Kemudian ada an-nas. An-nas itu manusia dalam makna apa? Sosiologis. Jadi an-nas itu makna manusia sosiologis. Kalau al-insan itu makna manusia secara rohani atau spiritual. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pas mengkaji Al-Quran atau membaca hadis, kemudian kok kata-kata an-nas, al-bashar, al-insan itu sering kita jumpai, maka untuk memastikan bahwa apa perbedaan an-nas, al-insan, dan al-bashar, ya kayak tadi itu. Kalau al-bashar itu lebih pada aspek biologis, kalau an-nas itu lebih aspek sosiologis, sosial, budaya. Kalau al-insan itu lebih pada aspek spiritual atau rohani. Sehingga ada ulul albab, ulul ilmi, itu adalah penjabaran dari kata al-insan. Jadi manusia yang sudah punya kecerdasan intelektual dan punya kecerdasan rohani, itu maknanya adalah al-insan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hadis yang pertama, penjelasannya panjang. Jadi sesungguhnya wanita itu innal mar'ata tukbilu fi syuratin syaitan wa tudbiru fi syuratin syaitan. Jadi tampilan depannya itu mempresentasikan setan, tampilan belakangnya juga wanita itu merepresentasikan wajah atau tampilan setan. Tetapi bagi wanita yang as-salihah itu justru malah menjadi perhiasan yang luar biasa bagi pasangan hidupnya. Wa khairun mata'ud dunya al-mar'atu sholihah, kata Nabi. Dan sebaik-baik perhiasan keduniawian atau perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah, istri yang soleh. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang jelas penting juga kita sampaikan pada kesempatan malam ini,
itu adalah hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu innallaha harama alaikum uququl ummahati. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan kita menyakiti ibu-ibu kita. Ini masih seputar hadis yang diawali dengan kata innallaha. Innallaha ta'ala harama alaikum uququ ummahat. Jadi Allah itu mengharamkan kita untuk uququl itu hanya menyakiti ya, atau durhaka. Ada istilah birrul walidain, ada istilah uququl walidain. Jadi birrul walidain itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka makna antonimnya itu adalah durhaka kepada orang tua. Dalam bahasa hadis disebut dengan uququl walidain. Dan kita melakukan kedurhakaan atau mencelakai wanita termasuk ibu kita, itu salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zaman jahiliyah itu ada kebiasaan tradisi mengkubur wanita hidup-hidup. Itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak disukai oleh Allah, wa karahalakum qila wa qala. Allah itu membenci kepada kita yang suka berkata qala wa qila, qila wa qala. Katanya. Itu ternyata Allah tidak suka. Wa karaha qala wa qila. Jadi kadang-kadang kita itu sekalian baru dapat informasi sedikit yang tidak jelas jeluntung sumbernya, itu sudah berani mengatakan katanya dia kan. Itu dalam bahasa hadis disebut dengan qila wa qala. Ini Allah ternyata tidak berkenan. Jadi kita kalau belum tahu sumber informasi yang jelas, kemudian sudah semangat antusias menyebarkan dengan sumber katanya, itu termasuk yang Allah tidak suka. Makanya kita harus hati-hati. Kalau memang tidak punya kepentingan yang urgen, itu jangan sekali-kali dan punya hobi. Zaman sekarang kan zaman WA ya. Kita punya grup WA itu tidak bisa kita hitung. Kadang-kadang 10 grup WA yang kita miliki itu juga isinya ya tidak jauh dengan grup 1 WA dengan grup WA yang lain. Ketika ada informasi yang masih qila wa qala, itu sudah kita forward, kita share ya ke grup yang lain yang pemainnya juga sama. Ini kalau kita memaknai hadis ini sekalian, ini sesungguhnya kita harus waspada ya. Apalagi informasi yang kadang-kadang provokatif, kemudian memang sengaja dibikin oleh para buzzer untuk mengadu domba. Kita masih menggunakan katanya dan sudah kita sampaikan kemana-mana, itu Allah tidak berkenan. Termasuk tuntutan dari hadis, Allah mengharamkan kita menyakiti ibu-ibu kita, dan Allah juga memakruhkan atau tidak berkenan kepada kita yang suka berkata qila wa qala. Ada satu pelajaran penting Bapak sekalian. Meskipun Nabi Yusuf itu seorang nabi, mimpinya itu wahyu dan itu mesti benar, tetapi tidak serta-merta kemudian mimpinya itu disampaikan ke saudara-saudaranya. Ini penting yang harus kita ambil sebagai ibrah. Yusuf ketika bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsa wal qamara wan nujuma ra'aituhum li sajidin, gitu ya. Wa id qala yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hai bapakku, aku bermimpi melihat bertemu ahada asyara 11 ahada asyara kaukaban. Tahu aja kaukaban itu bintang. Wal qamara dan rembulan.
Aituhum li sajidin, ke-11-11-nya itu baik bintang maupun bulan itu sujud kepada. Mimpinya Nabi Yusuf tentu mimpi yang valid, yang muktabarat lah kalau dalam bahasa sekarang itu, validitasnya tidak diragukan. Tetapi dia tidak serta-merta kemudian memforward atau men-share ya, mimpinya itu ke saudara-saudaranya. Dia masih konsultasi sama bapaknya. Siapa namanya bapak Nabi Yusuf, Azik? Ya Abu Yusuf ya. Abahnya bilang gini, Wa'aitum lisajidin qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Jadi jangan serta-merta dapat informasi, dapat mimpi yang meskipun itu dikawal oleh wahyu, itu kemudian disebarkan meskipun dalam keluarga dekat. Ini pelajaran penting, Pak. Kita itu kalau mengambil ibrah dari kisah Yusuf itu tidak gampang. Apalagi informasi tentang tambang misalkan. Dari sana dari sini. Komentarnya yang pro, kita kok cocok yang pro, langsung kita sebar untuk saling mempengaruhi yang kontra. Isu tambang ya. Baik ormas NU maupun Muhammadiyah yang menerima izin usaha tambang gitu ya, menambangan ya. Itu kita akan gampang. Ini saya punya cerita bagus ya, tentang tambang, Pak Sawi ini Pak Ketua. Dari teman-teman yang ikut rapat di tingkat PWM itu. Kenapa harus sampai diambil sebagai sebuah pilihan? Itu ceritanya panjang. Ada beberapa kajian kaidah fikih ya. Insya Allah kalau pertemuan kapan saya sampaikan ya. Sehingga kita nanti paham. Kaidah fikih yang macam-macam itu. Yang selama ini yang selalu dikedepankan kan menghindari mafsadah harus didahulukan daripada mengambil manfaat kan itu. Darul mafasid atau darul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Kan itu selalu yang dikembang-kembangkan. Padahal kajian fikihnya, kaidahnya itu banyak yang dijadikan rujukan. Nanti saya sampaikan kapan-kapan. Jadi itu Allah itu tidak berkenan kita itu kalau suka menggunakan kata kila wa qala. Wa kayoha qala wa kila. Informasi belum jelas sudah disebarkan. Ditanya katanya siapa? Katanya dia. Masih katanya. Masih katanya. Al-Quran juga sangat tegas memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ada informasi itu yang datangnya dari orang yang tidak jelas, atau dalam bahasa Al-Quran itu fasik, orang yang Islam, ya Islam, tetapi antara kebaikan dan kemaksiatannya itu dia suka melakukan kemaksiatan. Ya sholat tetap sholat, tapi bolong-bolong. Di luar sholat dia suka dugem, suka bermain hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Itu fasik. Nah, Al-Quran menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ketika kita mendapatkan informasi dari orang yang fasik, itu kita diperintahkan untuk tabayun, meng-cross check dulu ya, tingkat validitas dan tingkat muktabaratnya. Jangan kemudian langsung forward kalau dulu bahasa SMS itu di forward ya, ditindaklanjuti di TL ya, atau di share ulang. Jangan ya, harus tabayun dulu, harus kita, makanya kita harus bisa menahan diri. Karena kadang-kadang kita kan tidak punya kepentingan, Pak. Itu seolah-olah yang paling berkepentingan ketika dapat informasi dan cocok dengan kita, langsung kita bagikan. Padahal itu masih kila wa qala. Maka berangkat dari hadis ini tadi Bapak sekalian, Allah itu karaha kila wa qala, tidak suka dengan orang yang menggunakan informasi katanya. Yang pertama tadi mengharamkan kita uququl ummahat, menyakiti ibu-ibu kita. Wa kasratas soal, Allah itu juga tidak suka orang yang suka memperbanyak pertanyaan.
Yang kedua tadi kila wa qala, Allah tidak suka. Yang ketiga, Allah tidak suka orang yang kasyatu soal, yang suka mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting ditanyakan. Itu asik ya. Banyaklah contohnya. Bertanya itu kan ada beberapa motif. Ada yang ingin menguji kan itu. Kalau itu dalam forum ilmiah, ujian tesis, ujian skripsi tidak masalah, menguji ya. Tapi kalau pas hal-hal yang sifatnya menguji kemampuan untuk menjatuhkan di depan publik, itu yang tidak bagus. Jadi kasratu soal, memperbanyak tanya, itu termasuk Allah yang tidak suka. Al-Quran banyak menarasikan betapa ceritanya Bani Israel itu ya, pada zaman Nabi Musa itu termasuk Bani atau satu komunitas yang rewel. Dikasih penjelasan A, masih tanya A ini laki-laki atau perempuan. Dijawab laki-laki, warnanya kuning apa? Gitu. Itu dinarasikan dengan jelas di surat Al-Baqarah itu. Ya apa itu bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana Tat? Yang menceritakan Bani Israil itu ketika disuruh untuk menyembelih sapi betina. Contoh Innallaha ini lupa ya. Qalut ulana rabbaka ma yubayyin lana ma launuha. Nah itulah ceritanya ya. Lupa, maaf saya lupa ya. Meskipun pernah hafal tapi sekarang lupa. Jadi kasratu soal, memperbanyak soal. Dikasih penjelasan A, masih mengejar A ini bentuknya apa? Sudah diberikan bentuknya, warnanya apa? Sudah dikasih warna, rasanya apa? Lah hal-hal yang tidak penting yang kemudian sering kita tanyakan, ini dalam konteks hadis ini termasuk Allah yang tidak berkenan. Maka suatu soal. Dan kemudian yang berikutnya adalah waido atal mal, suka menghambur-hamburkan harta. Kila waqala kasyatul mal wa'idaatul mal. Kasyatul soal wa'idaatul mal. Jadi yang ketiga, yang terakhir ini Allah tidak suka bagi kita yang punya kebiasaan menghambur-hamburkan harta kita yang tidak pada porsi yang proporsional. Ya. Jadi meskipun kita punya harta banyak, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita ini dermawan, jangan kemudian serta-merta kita hamburkan harta kita itu. Itu termasuk wa'idaatul mal, termasuk menghambur-hamburkan kekayaan yang Allah tidak berkenan. Yang disandingkan dengan kalimat pertama tadi, Allah mengharamkan kita menyakiti ibu-ibu kita, mengharamkan. Yang kedua, waqayaha kila waqala, membenci orang yang suka katanya, dan sekaligus membenci orang yang kasratu soal, yang banyak bertanya. Dan yang keempat, wa'idaatul mal, membenci orang yang suka menghambur-hamburkan kekayaan. Jadi ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita bersama dalam kajian malam ini. Ternyata di antara sekian Allah yang tidak suka dalam diri kita itu, kadang-kadang di antara kita masih suka melakukan itu. Betul enggak? Terutama yang tadi itu kila waqala itu ya. Kila waqala. Katanya. Nah, untuk kita memastikan supaya kita tidak gampang kila waqala, tadi ada dua cara pandang. Yang pertama, kita bisa mengambil ibrahnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu penting ya. Saya tuh ketika mesti saya ingat Nabi Yusuf dapat mimpi yang itu mesti benar informasinya, tapi tidak kemudian serta-merta diinformasikan ke saudaranya. Kita belum tentu benar informasinya, masih kila waqala, dengan koyok-koyok paling penting, paling berjasa, cepat-cepat menginformasikan. Yang kedua, harus tabayun. Quran surat ke-49 Al-Hujurat itu menjelaskan
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi supaya informasi yang salah, yang belum benar dari orang fasik itu tidak menjadikan bencana bagi orang yang lain, maka lakukanlah tabayyun. Kalau dalam bahasanya Pak Nur Hayadi itu check and recheck atau cross check, itu penting. Demikian kajian singkat malam ini. Ada 2 hadis yang bisa kita sampaikan dengan tambahan-tambahan penjelasan hadis penunjang. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit, bukan menambah, mengingatkan kembali apa yang sudah kita miliki, yang sudah kita pahami, dan kemudian menabalkan keimanan dan ilmu kita masing-masing. Tadi tentang wanita, ya, ada sekian terminologi wanita itu. Jadi jangan lagi kita kemudian kesel, Bu, Pak, kalau punya istri yang suka bersolek di depan cermin. Karena itu memang sudah kodratnya. Al-mir'ah itu cermin, al-mar'ah itu wanita. Jadi maknanya beririsan. Kalau ada wanita kok tidak suka bercermin, itu malah harus dipertanyakan. Itu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.